Halo teman-teman semua, gimana kabar kalian? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali berbagi alur cerita sebuah film. Film ini berjudul Gulliver Travel. Film ini sendiri dirilis tahun 2010 dengan genre komedi. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Tapi sebelum lanjut, pastikan kalian subscribe dulu channel ini dan klik loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Kalau sudah, terima kasih banyak. Cerita mulai, di awal film kita akan diperlihatkan seorang pria yang memulai rutinitas bekerja sebagai pengantar surat. Ia bernama Lemuel Gulliver, ia sudah bekerja puluhan tahun sebagai pengantar surat di sebuah perusahaan media, tapi nggak pernah merasakan yang namanya naik jabatan. Dan di tempat kerjaannya ada seorang wanita yang selalu membuat hati Gulliver dak-dik-duk. Dengan melihat senyumnya saja, hati Gulliver senangnya bukan main. Sudah sejak lama ia memendam perasaan terhadap wanita cantik ini. Ia bernama Darcy Silverman, seorang penulis traveling yang bekerja di perusahaan yang sama. Gulliver mulai mencoba lebih dekat lagi dengan Darcy, namun menyadari dirinya hanyalah sebagai petugas pengantar surat di kantor itu. Dia pun mencari cara supaya bisa tambah dekat dengan Darcy dan akhirnya Gulliver mencoba untuk menjadi seorang penulis traveling juga. Tapi dia tidak punya ide tentang apa yang harus ditulis. Waktu mencoba menulis artikel perdananya, otaknya tidak bisa berpikir, apalagi mengeluarkan ide untuk menulis. Akhirnya ia pun mencari jalan mudah dengan mengcopy paste artikel punya orang lain yang diambilnya dari internet. Dan dengan pedenya ia lalu menunjukkan kepada Darcy. Melihat artikelnya lumayan bagus, Darcy kemudian memberi sedikit pujian dan semangat kepada Gulliver. Dan hal itu disambut oleh omong besar dan bualan dari seorang Gulliver. Mendengar bualannya itu, Darcy lalu menyuruhnya melakukan perjalanan ke segitiga Bermuda untuk mencari tahu tentang pulau-pulau kecil yang ada di sana. Dan perahu untuk Gulliver sudah dipersiapkan. Perjalanan akan sedikit memakan waktu dan dia akan sendirian karena Darcy tidak bisa menemaninya. Ia akan mabuk laut kalau melakukan perjalanan dengan perahu. Gulliver mulai melakukan perjalanannya. Berada di tengah laut sendirian tentu rasa bosan pun mendatanginya. Untuk mengusir itu, ia pun menghabiskan waktunya dengan membaca majalah sampai tertidur. Dan begitu dia terbangun, dia kaget sudah berada di tengah lautan dan ombak berdatangan menerjang perahunya. Dengan serangan yang bertubi-tubi dari ombak laut yang tinggi membuat perahunya menuju ke arah pusaran air yang sangat besar dan kemudian dia tersedot masuk ke dalam pusaran air itu. Keesokan paginya Gulliver terlihat sudah terdampar di pinggir pantai. Ia pun terbangun dan sadar-sadar kaki dan tangan dan tubuhnya diikat oleh sekumpulan pria kerdil. Dan beberapa pria kerdil berada di atas badannya dan salah satu pria itu mengenalkan dirinya sebagai Jenderal Edward, seorang komandan pasukan di negeri Lilipat. Dia menganggap Gulliver adalah makhluk buas yang berbahaya dan menangkapnya karena mencoba masuk ke negeri Lilipat. Gulliver geli bercampur bingung melihat manusia-manusia kerdil. Dia pikir itu hanyalah mimpi, tapi manusia kerdil dengan jumlah yang banyak berusaha menangkapnya. Gulliver lalu ditangkap, dirantai, dan dipertontonkan di depan istana raja, kemudian dipenjara di dalam sebuah gua yang terletak di pulau terpencil. Dan di dalam penjara ia tidak sendirian, ia kemudian berkenalan dengan seorang napi manusia kerdil juga. Pria kerdil itu bernama Horatio. Dia dipenjara oleh Edward karena mau menjalin cinta dengan Putri Mary, yang menurut Gulliver adalah alasan yang sangat konyol sekali. Horatio yang menjelaskan bahwa di negeri Lilipat orang rendahan seperti dirinya tidak boleh menjalin cinta dengan anggota keluarga kerajaan. Kalau itu terjadi akan dianggap kriminal dan harus dihukum. Melihat ukuran badan Gulliver yang sangat besar, Jenderal Edward menggunakan kesempatan ini untuk menyuruhnya bekerja keras membajak sawah. Tapi sesaat kemudian terdengar suara lonceng yang menandakan adanya serangan dari negara sebelah, yaitu negara Blefasian. Jenderal Edward dengan semangat juangnya berlari untuk menyelamatkan Putri Mary. Mengetahui sang Putri Mary dalam bahaya, Horatio meminta bantuan Gulliver agar menyelamatkan sang putri dan melepaskan rantai yang mengikat di tubuh Gulliver. Melihat tubuh Gulliver yang sangat besar, para penculik menjadi ketakutan dan Putri Mary pun berhasil diselamatkan. Dan Horatio datang menemui Putri Mary. Kemudian terdengar suara lonceng yang menandakan adanya kebakaran. Gulliver dengan cepat menemukan lokasi yang terbakar, ternyata adalah kastil kerajaan. Raja Theodore terjebak di dalam ruangan bersama salah satu pelayannya. Dengan kobaran api yang sangat besar, Raja merasa dia tidak akan selamat. Tapi dengan ide gila yang dimiliki Gulliver, dia berhasil memadamkan kobaran api. Gulliver menyiramkan air pipisnya ke arah kobaran api dan tanpa sengaja menyiram sang raja. Api pun padam dan sang raja basah kuyup. Jenderal Edward datang dan mendekat ke belakang Gulliver sambil berteriak membuat Gulliver berbalik dan ia pun tersiram oleh pipisnya Gulliver. You and yourself on our great and glorious. Oh no, oh no.
Sang raja sangat berterima kasih kepada Gulliver karena telah menyelamatkan nyawanya, dan sebagai rasa terima kasihnya, dia mengajak Gulliver ikut makan malam dan merayakannya bersama. Tapi Gulliver meminta kepada raja supaya Horatio dibebaskan dari hukumannya, dan raja pun memenuhi permintaannya. Setelah selesai makan malam, raja bertanya mengenai asal Gulliver karena dia melihat Gulliver adalah seorang pemberani dan tangguh. Gulliver lalu mengatakan dia berasal dari sebuah tempat yang bernama Manhattan dan berasal dari negeri yang berdemokrasi, dan dengan omong besarnya mengatakan dirinya adalah presidennya dan termasuk presiden terkeren. Common mistake to not think I was president. Were you Known as President the Awesome? President the Awesome? Setelah mendengar penjelasan Gulliver, raja kemudian memerintahkan ahli bangunan untuk membangun tempat mewah sebagai rumah untuk Gulliver, dan ia sendiri merasa nyaman tinggal dan dilayani dengan baik oleh para manusia kerdil. Tidak itu saja, raja juga membangun sebuah teater untuk bisa dinikmati oleh warga Lilipat, dan terlihat Gulliver dan raja dan warga Lilipat menonton di dalam teater yang baru selesai dibangun. Horatio lalu meminta bantuan kepada Gulliver agar dia bisa lebih dekat dan meluapkan rasa cintanya terhadap Putri Mary. Kemudian Horatio pun menemui Putri Mary dan Gulliver membantunya dalam merayu Putri Mary supaya sang putri semakin cinta kepadanya, dan mereka pun berhasil. Tapi Edward mendengar percakapan sang putri dengan Horatio dan itu membuatnya semakin membenci Gulliver dan Horatio. Di malam harinya, Edward berhasil menemukan perahu Gulliver yang sudah terbelah dan ponselnya masih terlihat menyala, dan ia sangat senang dengan hasil temuan Edward. Kemudian ia membuka dan mendekatkan ponsel ke telinganya lalu mendengarkan voice email. Ternyata pesan suara itu dari Darcy. Ia sangat kecewa dan marah dengan Gulliver. Ia merasa dibohongi olehnya karena artikel yang dia tulis dan diberikannya kepada Darcy sebelumnya ternyata hasil copy paste tulisan orang lain, yang membuat Darcy terkena masalah di kantor, dan Darcy berencana akan menyusul Gulliver. Mendengar pesan suara dari Darcy, Gulliver merasa bersalah dan sedih. Sesaat kemudian Gulliver duduk dengan wajah sedihnya dan Putri Mary datang menghampiri dan mengajaknya What's Forlorn Man berbincang. again? Is that like sad? Basically, it's just a bit more dramatic sounding. I guess I am a little forlorn. Oh, Gulliver. Esok paginya, Edward berusaha meyakinkan Raja Theodore jika dia harus menyingkirkan Gulliver secepatnya. Tapi Raja tidak terima dengan usul dari Edward. Raja Theodore malah mengangkat Gulliver menjadi jenderal perang negeri itu dan menempatkan Edward menjadi wakilnya. Hal itu membuat Edward makin emosi dan membenci Gulliver. Edward tidak terima posisinya turun menjadi wakil jenderal, lalu kemudian dengan sengaja ia membuka sistem pertahanan laut, dan kesempatan ini digunakan negara musuh untuk menyerang Lilipat. Gulliver kemudian dipanggil oleh raja untuk melawan balik serangan musuh. Gulliver mulai mendatangi kapal musuh yang sudah berjejer di laut dan menyuruh mereka untuk menghentikan serangannya karena Gulliver sebenarnya tak ingin terjadi peperangan antara kedua negara ini. Dan ia kemudian menemui Raja Blefuscan dan menyarankan agar pura-pura takut dan pergi, namun sang raja menolak dan malah menyuruh kapal tempurnya mengepung dan menembaki Gulliver dengan ratusan peluru meriam. Dan itu mengenai tubuh Gulliver. Tapi Gulliver mengembalikan semua peluru meriam itu mengenai kapal tempur Blefuscan dan mengusir semua pasukan dari wilayah laut. Atas kemenangan itu, raja dan ratu semakin suka dengan Gulliver. Mereka merenovasi kota sesuai dengan permintaan Gulliver. Ia juga dilayani secara istimewa dari kerajaan dengan membangun tempat bermain, bernyanyi, dan tempat pijat, serta pelayanan dalam potong rambut. Sang putri Mary bertengkar dan memutuskan hubungan pertunangannya dengan Edward, karena sang putri menganggap Edward bukanlah pria idaman baginya. Lalu, Edward pergi bersama emosi yang belum tersurut dan meninggalkan Putri Mary. Dan kemudian ia melihat di semua gedung yang sudah direnovasi dipenuhi oleh poster Gulliver dengan berbagai macam bentuk. Dan itu membuat emosinya tak terkendali. Kemudian dia menemui Raja Blefuscan dan meminta untuk membantunya menjalankan rencana jahatnya dalam menyingkirkan Gulliver. Edward berencana membuat robot raksasa yang ditemukannya di pantai kemarin. Singkat cerita, di tengah konser musik tiba-tiba semua dikejutkan dengan bunyi lonceng yang menandakan adanya serangan lagi. Horatio mengatakan kepada Gulliver bahwa selama ini tidak pernah bunyi lonceng seperti ini, dan ini adalah serangan yang paling besar. Dan sesaat kemudian sebuah mesin yang bentuknya seperti drum datang menghampiri Gulliver. Ternyata di dalamnya adalah Edward. Ia menantang Gulliver berduel dengan mesin yang digunakannya. Kemudian mesin itu berubah bentuk menjadi sebuah robot yang besarnya melebihi Gulliver. Mereka pun berduel. Awalnya Gulliver meremehkan mesin itu, tapi terlihat mesin itu lebih kuat dari Gulliver. Ia berusaha menjatuhkan robot itu, tapi tidak berhasil. Kemudian robot milik Edward menghajar Gulliver dengan mudahnya. Dan itu dilihat semua orang. Gulliver pun menyerah dan kemudian mengatakan bahwa
dia bukanlah pahlawan super. Lalu meminta maaf karena sudah mengecewakan semua orang. Edward kemudian mengikat badan Gulliver di atas sebuah karakit lalu mengirimnya ke sebuah pulau melewati kabut tebal. Dan di pulau itu berisi manusia raksasa. Setelah terdampar di tepi pantai, Gulliver sadarkan diri dan mengira kalau dia sudah kembali ke dunia normal. Namun dia salah, tempat itu ternyata lebih mengerikan. Seorang gadis cilik raksasa menangkap Gulliver dan memasukkannya ke dalam rumah boneka, lalu bermain dengannya. Gulliver ketakutan jadi dia selalu menuruti keinginan gadis cilik itu. Ia pun dijadikan menjadi boneka mainannya. Gentler, let's just hold hands or something. Yeah. Beralih ke negeri orang kerdil, Darcy melakukan perjalanan dan terdampar di sebuah pantai negeri Blefushion dan ditangkap oleh pasukan Edward. Ia tahu Darcy berasal dari Manhattan dan Horatio melihat itu semua dan kemudian berencana pergi ke pulau di mana Gulliver dikirim. Setelah bertemu, Horatio lalu memberitahu Gulliver bahwa Darcy ditangkap oleh Edward. Setelah tahu Darcy datang untuk mencarinya dan tertangkap oleh Edward, ia pun segera ingin membebaskan Darcy. Ia pun lebih berani dan percaya diri untuk menyelamatkan Darcy. Gulliver dan Horatio bergegas kembali ke negeri Lilipat dan menemui Darcy yang terkurung dan dirantai di dalam goa, dan di mana sang raja dan ratu Lilipat juga dikurung dalam goa yang sama. Setelah bertemu dengan Darcy, Gulliver lalu meminta maaf karena tindakan bodohnya kemarin, dan kemudian mengatakan dengan jujur bahwa selama ini dia memendam perasaan kepada Darcy, dan rela melakukan apapun agar bisa dekat dengannya. Sesaat Darcy menatap lekat mata Gulliver, mendengar kejujuran dari Gulliver, ia percaya ini cinta bukan yang lainnya. Hati Darcy luluh juga tersentuh dan dia pun memaafkan Gulliver. Kemudian Gulliver membebaskan Darcy, lalu Raja dan Ratu, dan berjanji kepada Raja Theodore bahwa dia akan mengembalikan kejayaan negeri Lilliput. Kemudian duel pun kembali tersaji antara Gulliver dan robotnya Edward. Awalnya terlihat Gulliver kalah melawan robot itu, tapi Horatio berinisiatif membantu dengan masuk ke dalam robotnya Edward dan mencopot beberapa komponen yang ada di dalam robot itu dan membuat sistem dari robot terganggu. Lalu dengan mudah Gulliver mengalahkan robot Edward. Darcy dan Gulliver terlihat senang karena telah mengalahkan Edward bersama robotnya. Kemenangan yang mereka raih berdampak baik terhadap hubungan Horatio dan Putri Mary. Jalinan cinta mereka kini direstui oleh Raja Theodore. Mereka pun terlihat berpelukan. Edward yang merasa sudah kalah dan frustasi menyandera Putri Mary, tapi tiba-tiba sang putri menghantam kepalanya hingga ia jatuh pingsan. Gulliver dan Darcy pun terlihat semakin romantis. Gulliver lalu membantu membuat perdamaian bagi negeri Lilipat dan Blefushion, dan kedua raja dari negeri itu berdamai. Setelah itu mereka larut dalam nyanyian dan tarian. Lalu Gulliver dan Darcy meninggalkan pulau itu dan menuju ke dunia normal dengan perahu yang sudah diperbaiki oleh orang Lilipat. Esok harinya terlihat Gulliver kembali bekerja sebagai penulis dan bekerja di bidang yang sama dengan Darcy. Dan mereka pun terlihat bahagia. Film pun berakhir dengan happy ending. Oke teman-teman, itulah alur cerita film Gulliver Travel 2010. Semoga hari kalian selalu menyenangkan dan jangan lupa subscribe channel ini dan klik loncengnya agar tidak ketinggalan konten lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.